Bismillahirrahmanirrahim. Hidup dua kali tak ada arti kalau gak mandi. Hidup satu kali gunakanlah sabun untuk mandi. Boleh kita artikan, hidup dua kali tak ada arti kalau tidak beribadah kepada Allah. Tapi hidup satu kali gunakanlah iman dan takwa kita untuk beribadah kepada Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhamka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalikal yauma tunsa. Sebuah untayan yang lazim dari bibir seorang hamba yang selalu berzikir, mata selalu melihat, hati yang selalu bertasbih kepada Allah. Bagi seorang hamba adalah kalimat syukur kita kepada Allah atas aset-aset tubuh yang begitu lengkap dan kehidupan yang tidak ada kekurangan di dalamnya. Kecuali orang-orang yang lupa akan hal ini dan bahkan melupakannya, maka orang inilah yang nantinya akan disiksa pada hari kiamat. Sudah berapa oksigen yang kita hirup pada saat ini? Berapa tepak pijakan kaki yang kita sudah pijakkan di atas bumi Allah yang sangat luas ini? Subhanallah, semuanya Allah hidangkan kepada kita secara cuma-cuma. Salawat beriringkan salam, semoga selalu kita curahkan atas keharibaan kita Nabi besar Muhammad SAW, yang mana beliau telah membawa kita kepada jalan yang penuh terang benderang, yakni agama Islam. Dalam kitab Zabur telah diterangkan, ketika bulan yang kita kenal dengan sebutan bulan sabit berjalan pada jalannya, maka saat itulah kelahiran Nabi Muhammad. Dalam kitab Injil diterangkan, ketika pepohonan kurma telah mengering, tiba-tiba mengeluarkan daun yang hijau, maka saat itulah kelahiran Nabi Muhammad. Dalam kitab Zabur diterangkan, ketika semua mata air yang mengering tiba-tiba mengeluarkan air yang sangat deras, maka saat itulah kelahiran Nabi besar Muhammad SAW. Subhanallah, betapa sempurnanya Nabi kita, sehingga tanda-tanda beliau telah termaktub di dalam Al-Quran dan kitab-kitab zaman Nabi para dahulu. Baiklah, pada kesempatan yang sangat mahal ini, marilah kita bersama-sama dan bersama untuk mengingat kembali kenikmatan Allah yang mungkin sudah kita lupakan dan bahkan tidak terbayangkan sebelumnya. Rasulullah SAW pernah bersabda, "Ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nas, as-sihhatu wal faragu." Dua kenikmatan yang dilalaikan oleh manusia adalah kesehatan dan waktu luang. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kesehatan merupakan hidangan yang Allah berikan kepada setiap hamba-hambanya, sehingga mata bisa melihat, telinga bisa mendengar, mulut bisa berbicara. Jangan sampai kenikmatan yang Allah berikan kepada kita melupakan kita atas apa yang Allah berikan, sehingga kita menjadi kufur atas nikmat yang Allah berikan. Ingat, jangan sampai kita sekali-kali menjadi Karun yang tenggelam bersama hartanya ke dalam bumi. Lalu apa yang terjadi? Ketika kita semakin tenang, semakin tanpa dosa melupakan nikmat yang Allah berikan. Mata untuk melihat hal yang dilaknat, telinga selalu mendengar perkataan yang rusak, mulut selalu berbicara tanpa berpikir sejenak, kaki selalu berjalan kepada hal kemaksiatan. Maka inilah tanda-tanda orang yang akan disiksa pada hari kiamat. Ingat, banyak orang yang lupa dan akan dilupakan. Banyak orang yang sempit hati, sempit harta karena sempit imannya. Banyak orang yang lalai dan ia akan dibantai. Kalau kita selalu ingat kepada Allah, maka Allah akan memberikan kita nikmat. Hati yang gelisah tak lagi resah, senyum telah mengembang di wajah, kepada teman semakin ramah lantaran Allah telah memberikan berkah. Sahabat, saudaraku dimanapun Anda berada, nikmat bisa kita lihat ketika Sang Khalik mengambilnya dan menggantikan kenikmatan tersebut berupa musibah suatu penyakit. Sehingga orang bijak pernah mengatakan, as-sihhatu tajun ala ru'usi as-sihai, la yaraha ilal mardo. Kesehatan merupakan mahkota orang yang sehat, sehingga tidak dapat dilihat kecuali orang yang sakit. Sungguh, kesehatan merupakan sesuatu yang sangat bernilai dan sangat berharga bagi kita untuk menjaganya. Tapi kebanyakan dari kita tidak menyadari akan hal ini. Kecuali kalau kita ditimpa suatu musibah berupa penyakit, barulah kita sadar atas mahalnya kesehatan yang Allah berikan kepada kita. Agama Islam telah mengajarkan kepada kita bagaimana caranya untuk menjaga kesehatan tersebut.
Termasuk di dalamnya melalui ibadah-ibadah yang ternyata begitu banyak gerakan-gerakan dan posisi yang menyehatkan badan kita. Di antara ibadah tersebut adalah salat dan puasa. Hadirin sahabatku dimanapun Anda berada, nikmat kedua yang kebanyakan kita lupakan adalah waktu kosong. Waktu kosong merupakan senjata yang paling ampuh bagi syaitan untuk menggoda keturunan Bani Adam, baik secara rohani maupun nurani. Sehingga banyak sekali kejadian-kejadian yang kita tidak inginkan terjadi disebabkan kebodohan kita dalam mengatur waktu. Sehingga pikiran-pikiran negatif merasuki tubuh dan gerakan kita. Amaliyah kita pun menjadi rusak disebabkan pemikiran seperti ini. Padahal syair Arab yang kita kenal, innal forogo wal jidata mafsadatun lil mar'i ayya mafsadatin. Sesungguhnya waktu luang dan kekayaan itu bagi seseorang adalah perusak dari segala perusak. Pada saat inilah para pemuda haruslah berhati-hati dalam menggunakan actionnya, baik dalam penggunaan waktu yang luang maupun harta. Karena dua hal inilah yang dapat melalaikan kita kepada Sang Maha Pengatur waktu dan pemberi rezeki. Pada saat-saat detik-detik inilah yang harus kita lakukan adalah taqarrubi ilallah, mendekatkan diri kita kepada Allah dalam beribadah, bersedekah, dan amaliyah lainnya. Dapat kita ambil filosofi dari sebuah telepon yang kita kenal dengan sebutan HP. HP yang saya miliki maupun yang Anda miliki, pastinya terdapat nomor-nomor yang begitu banyak, orang yang kita kenal dan bahkan kekasih kita. Tapi tatkala orang yang mengirim SMS atau pesan kepada kita adalah orang yang kita tidak kenal, maka apa yang kita lakukan? Ada yang menolak, ada yang membiarkan, dan ada yang membalasnya. Tapi tatkala orang yang mengirim pesan kepada kita adalah orang yang kita kenal, contohnya sahabat kita, walaupun isi pesan itu simple, hanya menanyakan kaifa haluka ya Abdul Hakim, mungkin kita membalasnya alhamdulillah inni bil khair. Dalam kehidupan kita, tatkala kita berdoa kepada Allah, ya Allah berikanlah saya rezeki, tapi Allah tidak mengenal kita, kita selalu jauh kepada Allah. Salat, zakat selalu kita tinggalkan. Tapi tatkala orang yang berdoa kepada Allah adalah orang yang selalu beribadah pagi, siang, dan malam, maka inilah yang doanya akan diperkenankan oleh Subhanahu wa Ta'ala. Ingat, selanjutnya adalah orang yang mengirim pesan kepada kita adalah orang yang kita kenal. Contohnya seorang pemuda yang lagi kasmaran kepada seorang kekasihnya. Tatkala kekasihnya mengirim pesan, pesannya simple, hanya menanyakan bagaimana kabarnya, sudah makan apa belum, tapi apa yang dia balas, subhanallah, pesan yang begitu panjang. Contohnya seperti ini, dari berkicaunya burung di pagi hari dan terdengar suara jangkrik di malam hari, jiwa terasa gundah karena tidak melihatmu, perut terasa lapar karena gelisah memikirkanmu. Dalam kehidupan kita, tatkala orang yang beribadah kepada Allah adalah orang yang alim, ahli ibadah, selalu menjalankan amalan-amalan amaliyah, misalnya sholat duha, tahajud, maka ketika dia berdoa kepada Allah, ya Allah berikanlah saya rezeki, tapi apa yang Allah berikan? Dunia Allah kasih, harta, kekayaan, dan bahkan rumah, bangunan, semua isi dunia Allah berikan. Begitupun akhirat Allah berikan pula. Dalam kehidupan kita, jangan sampai kita lalai atas kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Diriwayatkan dari Khalifah Ali bin Abi Thalib, pertama, suatu golongan umat yang beribadah kepada Allah dikarenakan hanya menginginkan ganjaran dan pahala, maka inilah ibadahnya para pedagang. Yang kedua, segolongan umat beribadah kepada Allah dikarenakan rasa takut atas siksaan yang Allah berikan kepada dia, maka inilah ibadahnya para budak. Yang ketiga, segolongan orang beribadah kepada Allah karena rasa syukurnya atas nikmat yang Allah berikan, maka inilah ibadahnya orang-orang yang merdeka. Sahabat, saudaraku dimanapun Anda berada, ingat, dua kenikmatan inilah, yaitu kesehatan dan waktu luang yang dapat melalaikan kita sehingga kita menjadi kufur atas nikmat yang Allah berikan. Na'udzubillah min dzalik. Karena waktu yang begitu sedikit yang saya miliki, apabila terdapat kesalahan, itu disebabkan ilmu yang saya miliki begitu lemah. Mungkin kita akan bertemu di lain waktu nantinya. Dan akhirnya saya sudahi. Wallahu musta'an ila ahsanil hal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.